dan Teh Dini. Kok Kak Syahril aku yang ngomong sih? Kak Syahril dong yang ceritain. Iya, cerita apa ya? Dia grogi gini kalau dengan Kak Dini. Aduh, kalau aku sih grogi karena kita udah didampingi para guru-guru hari ini. Oh iya, itu juga Iya, sih. Yang pertama kita sudah didampingi oleh Bapak Mukti Mulyana MSI. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP 1 Atap Curug. Tepuk tangan dulu Tepuk dong buat tangan Pak dong, Mukti. Terima Nah, kasih mana nih? Bapak sudah datang Terima di studio kasih. ini. Dan juga di samping Pak Mukti ini sudah duduk dengan sangat nyaman siap menyapa para siswanya. Wow. Bapak Ahmad Hafid Sidik SPD. Terima kasih Bapak sudah hadir. Tepuk tangan dulu. Bapak murid-muridnya pada dengerin gak nih kira-kira? Kira-kira murid-muridnya mudah-mudahan kalau di streaming makanya melihat, tapi kalau di radio kayaknya belum nyampe itunya Iya. karena Jadi sekarang lagi sulitnya. pada nonton YouTube ya? Iya. Waduh, Bapak masuk YouTube jadi YouTuber dong. Insyaallah. Iya, karena memang di Guru On Radio ini banyak cara untuk mendengarkan ya, bisa melalui FM radio maupun channel-channel yang ada. Kita ada Iya. juga di YouTube di 106 dia Untirta. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Bapak Hafid? Alhamdulillah baik. Baik ya Sehat. Pak ya, alhamdulillah sehat. Semoga baik-baik aja Pak ya. Ya. Kalau Pak Mukti sehat Pak? Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, ini spesial banget loh Kak Dini. Iya, karena kita bukan cuma kehadiran Seorang guru, tapi tapi juga juga kepala sekolah. pimpinannya loh. Pimpinan dari luar sekolahnya biasa. hadir di sini. Kapan ya saya ditemani oleh pimpinan? Alhamdulillah ya hari ini Alhamdulillah. kita berkesempatan ya. Iya, berkesempatan ya. Iya, silakan Pak Iya. Hafid mungkin mau disapa murid-muridnya. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Iya. Ini Pak Hafid dari SMP Negeri Satap Curug. Mungkin sudah lama tidak tatap muka ya. Ya. Mungkin agak kangen lah gitu. Yang pastinya mah. So, anak-anak juga kan banyak di rumah. Mudah-mudahan juga dengan adanya kita home visit dan adanya sekarang ada Guru On Radio, kita bisa melepas kangen. Iya, kangen ya. Kangen banget Pasti ya. kangen dong. Kak Saril aja nih, kalau sekarang hari ini ketemu Bapak Hafid, pasti besoknya kangen juga. Gitu ya. Kangen ngobrol dan diskusi pastinya. Berarti Pak Hafid ngangenin ya? Ngangenin ya pastinya. Apalagi beliau adalah seorang guru, pahlawan, pahlawan untuk generasi bangsa. Ya, Bapak Hafid terima kasih sudah datang dan juga Bapak Mukti. Bapak Mukti. Bapak Mukti, terima kasih juga sudah Sama-sama. datang. Ini adalah merupakan episode kedua, tapi khususnya jenjang SMP program Guru On Radio. Dan itu juga untuk terus menemani dan mendampingi para jawara-jawara yang ada di Banten, khususnya umumnya yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Jadi bukan hanya di Banten aja Bapak. Dan hari ini kita tetap diskusinya masih dengan tema Asesmen Nasional 2021. Ya, kita ketahui bersama bahwa lagi-lagi bahwa adanya asesmen itu Kak Dini untuk menghapus ujian nasional tahun depan. Iya, jadi nih siswa dari Satap Curug siap gak nih ya kira-kira? Tidak ada UN. Nah, Iya. makanya pada episode kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk soal dan cara menjawabnya. Iya, Gimana betul. sih caranya? Misalnya seputar pembahasan bentuk-bentuk dan langkah-langkah mengerjakan soal Asesmen Nasional 2021, Iya. terutama untuk asesmen kompetensi minimum atau AKM, AKM ya. dan survei karakter. Dan Wow. tapi Kak Syahrir bukan Iya. itu aja. Apa Guru tuh? On Radio juga akan memberikan langkah-langkah dalam mengerjakan soal literasi membaca, Oh. numerasi dan survei karakter serta tips-tips dan strategi Oh. jitu dalam menyelesaikan soal-soal. Jadi bukan hanya UN ya yang ada tips-tipsnya ya. Bukan. Asesmen juga ada tips-tipsnya loh. Iya, tapi tips-tipsnya ini hanya dibagikan di Guru On Radio. Makanya tetap dengerin Guru On Radio setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dan lagi-lagi bersama saya dengan Kak Dini akan membahas tentang asesmen lagi nih ya. Udah siap belum kira-kira ya? Seperti biasa di awal sesi kita akan buka dengan belajar bersama-sama untuk mengasah dan meningkatkan kompetensi literasi membaca, dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu untuk membahas contoh-contoh soal. Jadi biar nggak bingung nih para jawara Banten khususnya yang ada di SMP Satap Curug ya. Boleh Pak untuk ada tips-tips nggak sebelum kita membahas atau diskusi tentang soal-soal Pak untuk adik-adiknya?
Oke, siswa-siswi SMP Satap Curug dan seluruh SMP siswa-siswi SMP sekota Serang, kalau yang mendengarkan ini kita siapkan dulu pulpen dan kertasnya atau bukunya untuk ditulis yang penting-pentingnya, dan ada soal juga. Oh iya, tuh dengerin Bapak Hafid ya, jangan sampai ada yang mainin HP ya. Harus tetap pantengin kita semua. Ya enggak Kak Din? Iya dong, dan juga nanti kan akan banyak soal nih. Itu harus dikumpulkan atau gimana Pak Hafid? Soalnya dikumpulkan. Iya. Dikumpulkan nanti kita ini. Iya, nanti jawabannya dikasih tau ke Pak Hafid ya. Iya. Dong. Dan juga nih buat Smartizen yang nggak sempat mengikuti acara ini secara langsung di frekuensi, kalian bisa dengerin live streaming di YouTube 106 Dia Untirta. Iya. Dan jangan khawatir, program Guru on Radio untuk jenjang SMP episode 2 ini dapat disimak dan dilihat juga di YouTube. Dan biar nggak ketinggalan informasi apapun seputar dunia pendidikan jenjang SMP, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dong. Iya, subscribe, Iya. komentar, like. Nah, dan juga follow nih Kak akun Instagram dia @diauntirta dan bergabung juga di Facebook Dia Untirta. Iya. Dan buat yang ingin komentar atau langsung bertanya seputar Asesmen Nasional 2021 nih atau pembahasan soal hari ini, dipersilahkan banget untuk ngasih komentar langsung di nomor WA Dia Untirta di 085771247987 atau tulis di kolom komentar di YouTube channel 106 Dia Untirta. Jangan lupa like and subscribe, share dan komen serta tonton sampai habis episode hari ini. Smartizen, pada sesi pertama ini kita akan membahas contoh soal literasi, Iya. membaca berupa teks informasi atau fiksi. Fiksi. Nah, betul kan Kak Betul Syahril? dong. Betul Pak Hafid? Betul. Nah, kalau begitu langsung aja nih kita persilahkan kepada Pak Hafid untuk menyampaikan tugas literasi membacanya. Silahkan Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Teh Didi sama Kang Sahril. Ya. Ini contoh soal asesmen untuk literasi. Sumbernya dari https://pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Oke. Oke, siap-siap adik-adik sekalian. Siswa-siswa SMP Satap Curug terutamanya, ini ada soalnya, kita Bapak bacakan ya. Iya Pak. Peluang bioindustri, potensi Tripang untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Setelah bergabung dengan tim lingkungan hidup di Bank Dunia tahun lalu, saya menantikan banyak hal. Salah satunya adalah melihat terumbu karang yang luar biasa di negara Indonesia. Dalam sebuah perjalanan baru-baru ini ke Pusat Bioindustri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Lombok, saya melihat secara langsung beberapa besar potensi tripang. Sejujurnya, tripang yang saya lihat atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Holothurian scabra tidak terlalu menarik. Saya tidak tertarik untuk menyentuhnya apalagi memakannya. Tetapi ternyata hewan ini memiliki harga yang sangat mahal. Tripang telah lama diminati di Asia dan Timur Tengah. Studi ilmiah menemukan bahwa hewan kecil berlendir ini penuh dengan nilai nutrisi, mengandung mineral yang luar biasa tinggi, serta menjadi bahan obat. Setelah para ilmuwan lebih banyak mempelajari tripang, permintaan global meroket yang membuat konsumen dan perusahaan farmasi dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok berebut tripang. Permintaan tripang yang meningkat mengarah pada panen yang tidak berkelanjutan atau Integrated Sustainable Ocean Program dari Bank Dunia mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative atau COREMAP CTI. Di Pulau Lombok, COREMAP CTI membantu mendanai pusat bioindustri LIPI, yaitu wadah para ilmuwan untuk melihat bagaimana komunitas lokal dapat membiarkan berbagai jenis tripang untuk dijual. Tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Indonesia ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Diversifikasi mata pencaharian di masyarakat yang bergantung pada perikanan sangat penting.
Karena nilai pasar yang tinggi, biaya awal yang rendah, dan persyaratan teknologi minimal, budidaya teripang bisa menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan pedesaan, serta mengurangi tekanan pada habitat sensitif. Kami memiliki rencana besar untuk masa depan. Pada saat ini kami sedang memperluas penelitian tentang spesies dengan potensi komersial. Kami juga berencana untuk memperkuat hubungan antara penelitian dan aplikasi, termasuk berbagi teknologi dan penelitian kami dengan sektor swasta dan komunitas lokal. Ungkap peneliti senior LIPI Hendra Munandar di Pusat Bioindustri. Saya meninggalkan Pusat Bioindustri, saya menyadari betapa perasaan saya tentang teripang telah berubah. Walaupun masih tidak ingin memakannya, saya tidak sabar untuk melihat bagaimana investasi dalam modal pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi akan menawarkan peluang besar untuk mengubah mata pencaharian pesisir pedesaan. Jika teripang yang tampaknya tidak mencolok memiliki potensi untuk membuat dampak sebesar ini, coba pikirkan hal apa lagi yang ada di bawah lautan Indonesia yang juga memiliki dampak untuk Indonesia dan masyarakatnya. Ya, siswa-siswinya ini panjang juga ya. Soalnya soalnya literasi ini panjang dan soalnya hanya satu soal, contohnya soalnya ya. Iya. Maka itu kalian harus rajin membaca mulai sekarang. Ada perpustakaan umum dan juga perpustakaan sekolah dimanfaatkan ya. Soalnya apa tuh, Pak? Nah, soalnya apa yang dimaksud dengan kata berkelanjutan pada cuplikan kalimat dari paragraf 3 di atas? A. Terbatas sumbernya. B. Dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. C. Mendukung kehidupan. D. Mendukung perekonomian. E. Pengembangan teknologi tepat guna. Nah, ya. Ayo. Ya. Jadi kebayang gak tuh Kak Syahrir? Kebayang. Soalnya itu ternyata panjang banget ya Pak ya. Sebenarnya bukan soal sih, lebih kepada bagaimana si anak dapat memahami makna dari artikel yang diberikan. Iya, gitu. betul sekali. Nah, ketika kita sudah mendapatkan makna tersebut, maka kita dapat menjawab soalnya. Iya, benar Makanya sekali. untuk materi kompetensi literasi ini sangat dituntut ya Pak ya. Iya. Dapat memahami isi makna dari bacaan. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Jadi di dalam teks itu terdapat informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta atau data atau informasi Iya. begitu. Oh ya, Kak Dini. Iya. Kak Syahril waktu SMA itu kalau baca yang panjang ada kiatnya loh. Pernah saya dikasih tahu sama kakak tingkat. Apa tuh? Gimana? Kalau kita nggak mau pusing dan ingin mencari jawabannya, kita baca soalnya dulu, baru baca teks yang di atas. Oh, Kalau gitu. sebagai siswa. Itu salah satu tips ya. Iya, Ya, tips ya. Kalau bagi Syahril ya waktu itu katanya kalau mau pusing nggak mau nyari 2 kali sebagai siswa baca dulu soalnya baru baca teksnya gitu. Nah, iya, tapi kan sekarang itu kan Iya. zaman Kak Syahril kan agak UN, jadul ya. zaman UN Zaman loh. UN. Nah, sekarang kita pengen tanya nih ke Pak Iya. Syahril kan di asesmen 2021 ini kan banyak sekali apa ya komponennya, Iya. kompetensinya. Boleh diceritain nggak Pak? Ada apa aja sih kompetensi yang diukur, terus bentuk soalnya? Iya. Iya. Kompetensi yang diukurnya mungkin dari mereka istilahnya kurikulum ya, kurikulumnya sampai di mana ketuntasan belajarnya. Terus untuk bentuk soalnya biasanya kalau nggak PG ada esai, Ya. juga ada menjodohkan. Oh, menjodohkan. Aduh, Bahasa singkat. menjodohkan ya. Terus ada teks ya. Teks itu ada permasalahan dan solusi, dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi. Nah, ada gambar juga tuh. Selain literasi juga ada gambar. Nah, gambar, dari gambar. Ada infografik, dena atau poster. Terus ada soal lagi mungkin ya, terusnya ada kunci jawaban. Nah, kunci jawaban inilah yang akan dibahas kalau misalkan anak-anaknya misalkan tidak mencapai KKM nilainya ya, atau kalau sekarang kan AKM katanya ya. Iya, Jadi KKM itu kalau tidak mencapai kita akan diadakan
pengayaan ataupun perbaikan, remedial. Remedial ya. Oh, Iya, gitu. kalau kita buka halaman Pusmenjar ini ya, Iya. Pak Hafid, Hafid, iya. ini kan kita bisa lihat bentuk soalnya sekarang sangat warna-warni, Iya. mulai dari gambar pohon, terus tiba-tiba ada diagram, Iya. terus ada kadang juga ada bentuk kayak pizza, padahal Pizza. itu adalah Diagram. bundar. Diagram gitu. bundar. Gitu. Iya, itu maksudnya gimana sih Pak? Seorang anak dituntut untuk lebih memahami. apa, Pak? Memahami gimana Memahami, Pak? ya, Kalau memahami dari gambar versi diagram. Bapak nih seorang guru. Kalau untuk kayak gambar seperti itu kan intinya mah kalau mereka belajar ya mau membaca seminggu sebelum ulangan, insya Allah mereka pasti bisa. Ini ya masalah kadang-kadang sebagai besar mereka itu belajar itu kalau ketika ada PR, terus kalau misalkan besok mau ulangan apa baru dia dipelajari. Kalau yang saya pernah belajar tuh seperti itu. Jadi seminggu atau 2 minggu sebelum ulangan kita buka-buka dulu belajar apa yang kira-kira tuh. Pasti ada rangkuman nanti kita membuat itu. iya. Jadi insya Allah pasti adalah yang sedikitnya yang nempel lah gitu kan gitunya. Pasti dalam mengerjakan soalnya juga insya Allah pasti bisa mereka itu. Nah, Oke, itu dia tuh oke. tips dari Pak Tips dari Hafid Pak ya. Hafid. Iya, Jadi baik. seminggu sebelum ulangan kita harus buka nih Buka pelajaran yang udah kita pelajari dan Oke. juga dilatih soal-soalnya apa aja. Iya, oke Smartijan, sebagai tambahan informasi untuk jenjang SMP nih ya, soal literasi ini ternyata Indu tingkat level 4 sampai dengan level 5, tapi khusus level 4 aja ya. Dan begitu pula dengan soal literasi membaca fiksi yang berada di level 4 sampai dengan level 5. Smartijan, bagaimana? Sudah cukup jelas tadi pembacaan soal dari Bapak Hafid ini ya. Makanya pokoknya harus tetap fokus ya, tetap di 106 dia Untirta. Dan kita akan lanjutkan sesi 06 kedua di setelah Untirta yang Smart Smart Energy. Energy. Tadi kita udah ngebahas nih soal literasi dengan teks yang begitu panjang. Menjadi pertanyaan, apakah siswa-siswa SMP terutama SMP Satap Iya, dapat Satap curug ya. Iya, Satap Curug dapat menjawab soal dengan benar. Iya. Oke, Smartijan. Tadi dalam sesi 1 ini setidaknya kita mendapat gambaran dalam bentuk soal asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, untuk literasi membaca, bentuk soal literasi membaca merupakan teks biasanya disajikan lebih utuh dan disertai gambar. Iya, tadi gambar kayak tadi Tripang itu kayak di laut seperti timun ya. Dan juga berupa teks biasa disajikan lebih utuh dengan disertai gambar ilustrasi, infografi, denah, poster atau bahkan disertai diagram batang di dalam gambarnya. Nah, teks ini juga bersifat kontekstual. Teks ini juga biasanya menyajikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata, menyajikan solusi dalam permasalahan. Dengan kata lain, teks ini berisi seputar permasalahan kehidupan nyata sehari-hari, sekaligus memberikan solusi ya gitu. Jadi Smartijan, ternyata guru-guru mulai dari sekarang mengarahkan siswa-siswinya berlatih membaca teks. Tadi kayak teksnya panjang banget. Saya harus jangan malas, harus giat membaca. Ayo paksakan untuk membaca. Tentunya selain diharapkan dapat menjawab soal-soal AKM, juga bermanfaat untuk membangun karakter siswa-siswanya. Gitu, sebagai pribadi yang tangguh dalam menghadapi kehidupan dan persoalan. Nah, murid juga tidak dapat memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalaman dengan hal lain di luar teks. Ya, ini yang disebut dengan integrasi. Katanya, bahasa Indonesia itu berintegrasi dengan pelajaran yang lain. Ada agama, IPA, IPS. Betul ya Pak Hafid ya? Betul. Bahasa Indonesia katanya berintegrasi dengan IPA dan IPS. Itu kayak gimana sih Pak? Jadi seperti kalau soal di IPA itu berhubungan dengan soal IPS gitu ya, gitu kan. Berhubungan juga dengan soal bahasa Indonesia nantinya gitu. Oh, jadi dalam satu soal itu yang memang sebagai pengantar pendidikan, bahasanya sebagai strategi pembelajaran itu sangat berkaitan banget dengan pelajaran lain. Gitu. Jadi kan kalau di asesmen 2021 ini kita memang cuma mengenal literasi dan numerasi alias kalimat dan angka. Tapi kalimat dan angka ini bukan hanya terkait dari pelajaran matematika dan bahasa Indonesia nih Kak Syahril dan Smartizen, tapi juga terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Ada IPA, terus ada IPS, agama, matematika. Pokoknya sekali. semua soal itu yang di bahasa Indonesia itu sangat berkaitan dengan pelajaran lain. Jadi jangan kaget ya teman-teman ya, adik-adik para Jawara Banten yang ada di
khususnya di SMP Satap Curug. Iya, jadi kalau masih penasaran, kalian boleh nih langsung klik ke laman pusmenjar.kemendikbud.go.id. Di sana banyak banget contoh-contoh soal, atau nanti juga dari guru-gurunya boleh ya nge-share soal contoh-contoh soalnya gitu. Dan juga bukan cuma itu nih Kak Syahrir, para guru juga diizinkan untuk membuat contoh soal secara mandiri. Boleh ya, boleh mengolah soal. Tentu bahannya boleh dari Pusmenjar juga dong ya. Iya, dengan referensi dari contoh-contoh yang ada di Pusmenjar pastinya. Iya. Baiklah, kita lanjut ke soal numerasi. Pak Hafid sudah siap? Siap. Terima kasih Teh Dini, Kang Sahril. Iya, silakan Pak, dibacakan soalnya. Ya, sekarang kita akan beralih dengan soal literasi matematika atau numerasi. Untuk SMP mata pelajaran matematika kelas 8. Jangan lupa ya, ini sumbernya dari pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm. Kompetensi yang diukur yaitu memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras. Ini soalnya soal pilihan ganda. Pilihan ganda. Gampang ya kayaknya. Dengarkan lagi ya. Jadi ini juga ada lagi nih bacaan lagi, teksnya lagi lumayan, jadi harus dipahami. Terus yang keduanya untuk numerasi jangan asal-asalan ya atau tebak-tebakan karena harus dihitung. Dihitung, jangan tebak-tebakan. Rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu seperti ruang gerak, furniture, dan lain sebagainya. Maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Untuk ruangannya yaitu kamar tidur utama, panjangnya 4 meter. Lebarnya 3 meter. Kamar tidur anak panjang 3 meter, lebar 3 meter. Kamar tidur tamu panjang 3 meter, lebar 3 meter. Ada juga kamar tidur asisten rumah tangga. Ya, kalau yang punya asisten. Kalau yang nggak punya nggak usah. Asisten rumah tangga panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Ruang tamu. Ruang tamu panjangnya 5 meter, lebar 3 meter. Ruang makan panjang 3 meter, lebar 3 meter. Dapur panjang 3 meter, lebar 3 meter. Garasi mobil, ya mudah-mudahan pada punya garasi nih ya. Kalau nggak punya garasi nggak usah. Nggak punya mobil ya. Garasi mobil panjang 5 meter, lebar 3 meter. Kamar mandi panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter. Gudang panjang 3 meter, lebar 2 meter. Nah, dengarkan lagi biar dipahami ya ini. Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. 1. Pak Ali tidak mempunyai asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. 2. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. 3. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Terus, Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 ar. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Pertanyaannya ya, jadi harus dipahami dulu ya. Jangan asal-asalan. A. Iya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi.
B. Iya, lahan Pak Ali masih tersisa 10 meter persegi. C. Tidak, karena rumah ideal Pak Ali memerlukan luas minimal 90 meter persegi. D. Tidak, lahan Pak Ali masih kurang 7,5 meter persegi. Nah, maka dari itu dihitung dulu ya, dihitung dulu ya semuanya ya, siswa-siswinya SMP Satap Curug, tolong dihitung dulu baru dijawab. Nah, buat rumah juga ada teorinya Kak Dini. Aduh, buat rumah ya, ternyata Kak Saril baru tahu, nggak sembarang langsung ukuran luas tinggi, enggak, ternyata harus hitung di dalamnya. Jadi itu dia ciri khas dari soal-soal asesmen 2021. 2021. Keseluruhan Langsung, ya. dari apapun yang diceritakan pada soal itu bermakna dan pada kehidupan nyata di kehidupan kita sehari-hari, Iya, begitu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau Dini boleh tanya nih Pak, ini soal yang tadi tuh dalam bentuknya numerasi yang apa Pak? Data dan ketidakpastian atau pengukuran geometri atau bilangan atau apa Pak masuknya? Itu masuk ke teorema Pitagoras atau bangun datar. Oh, bangun datar. Bangun datar ya, bangun datar. Siapa bangun datar. Oke. Iya, ternyata Kak Dini, Iya Kak. di dalam numerasi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada bilangan, pengukuran dan geometri, tadi kata Bapak Hafid, dan juga data ketidakpastian Pak ya, Iya, dan juga aljabar. Itu sebenarnya bisa saling berkaitan numerasi. Soalnya matematika kan numerasi itu. Iya, jadi penasaran ya sama jawabannya, nanti kita jawab. Iya. Tapi kita mau nyapa lagi nih buat Smartizen yang lagi dengerin di channel YouTube. Iya. Boleh nih, tadi kan udah dikasih soal, langsung jawab di kolom komentar. Iya. Nanti kita langsung bales dari Pak Hafidnya juga boleh langsung bales ya. Langsung menjawab ya Langsung tentunya. menjawab. Nanti kita bacain Iya, komentarnya. jawab soalnya. Dan juga kalau misalkan lagi nggak nonton YouTube streaming bisa Iya, mantau, bisa mantau. program Guru on Radio di Instagram Iya, Dia Untirta. Smart Energy. Iya, kita masih lanjut ya, masih semangat. Mana dong pengen denger suaranya nih yang Suaranya nonton di. Suaranya mana nih? Ya, semangat. Iya dong, tuh disemangatin sama Pak Kepala Sekolahnya. Kapan lagi coba? Wow, pengen dong. Nah, Kak Syahrir ada yang mau diceritain nggak dari soal pembahasan Yang tadi ya. numerasi tadi? Tadi yang sesi 2 itu soal numerasi, ternyata nih Kak Dini dan juga Bapak Habib bahwa yang terpenting dalam soal numerasi adalah soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap bernalar. Sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif. Jadi ternyata ada solusinya gitu dalam soal itu, langsung memberikan solusi ketika ada masalah-masalah. Nah, melalui soal numerasi ini, murid melatih kemampuan nalarnya dengan konsep matematika agar mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah gambaran umum yang mengenai bentuk-bentuk soal asesmen, Kak. Nah, sekarang Kak Dini nih yang nggak tahu apa-apa sama soal asesmen, sekarang jadi sedikit lebih paham nih. Paham ya? Kalau bentuk soal AKM, literasi dan numerasi, dengan adanya AKM Asesmen Nasional mendorong semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Iya, betul kan begitu? Betul, tapi jangan salah Iya. kaprah para Jawa Banten, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan, tapi menyelesaikan masalah ketika ada masalah. Ya, awas tuh. Nah, lanjut nih, kita udah siap lanjut buat ke sesi Siap. penguatan karakter ya? Siap dong, Kasal juga sambil pengen belajar juga nih. Iya dong. Iya. Nah, kalau di sesi penguatan karakter ini memperkuat pribadi agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Oh, yang Maha kemudian Esa. berakhlak mulia, berkebinekaan global sampai kelibet tuh ngomongnya. Dan juga berkepribadian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis lagi-lagi dan juga kreatif. Begitu. Begitu ya. Jadi kritis itu bukan sakit ya, tapi pikiran tajam. Oke. betul. Takut dibedain sama para Jawa Banten hari ini. Nah, udah nggak sabar ya, kita pengen dengerin contoh soal penguatan karakter dari Pak Hafid. Silakan Pak. Iya, Ya, Pak. terima kasih Teh Dini dan Kang Sahril. Sama-sama, Ini kita akan kepada contoh soal penguatan karakter ya. Bapak bacakan ya. Boleh. Pak Dedi punya sebidang tanah yang dekat dengan perkampungan penduduk. Pak Dedi memanfaatkan tanahnya dengan memelihara ayam potong. Namun, bau kotoran dari kandang Pak Dedi mengganggu warga di kampung tersebut. Warga melakukan protes karena pencemaran udara.
Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Dedi adalah A. Bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan. B. Menimbun kotoran ayamnya setiap hari. C. Memindahkan kandang ayamnya ke kandang kolektif. D. Memberi biaya ganti rugi setiap bulan terhadap warga yang terdampak. E. Menempuh jalur hukum karena dia merasa bebas melakukan apapun di atas tanahnya. Ya. Ayo, gimana tuh Kak Dini? Seandainya Kak Dini punya peliharaan ayam di rumahnya, tapi mengganggu aromanya itu loh, nggak kuat, nggak nahan. Nah, Kak Dini mau jawab tapi takut salah. Takut salah nanti ya, nanti kita aja ya. tanya ke Pak Hafid jawabannya. Tapi dari sesi 3 di soal penguatan karakter ini kita bisa, setelah kita dengarkan dari soal yang dibacakan oleh Pak Hafid tadi, kita sudah bisa menangkap bahwa yang terpenting dalam soal karakter ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan sikap para pelajar dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, soal karakter pun diarahkan untuk menyajikan masalah beserta solusinya. Soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap pengamalan. Harapannya, dengan diberikan latihan soal karakter, siswa tidak hanya dilatih terbiasa membaca teks, namun pula mampu menemukan hal-hal yang baik untuk ditiru dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya. Iya, Kak Syahril. Jadi Pak Hafid ini kira-kira di kehidupan nyata sebenarnya ada nggak sih masalah seperti ini yang tadi dibacakan? Ada aja ya, ada Pak? aja pasti ada Kasusnya aja. ya, Kasusnya ada aja. Oh. Karena biasanya rata-rata soal-soal itu juga dari dunia nyata sendiri gitu ya, dari gitu. kita mengambil dari kehidupan sehari-hari. Tuh Kak Dini ya, lagi-lagi penerapan untuk lingkungan kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kita ulas kali ya Pak ya, jawaban dari soalnya gimana Pak? Iya, kira-kira. Jawaban yang dari literasi dulu ya. Yang literasi itu setelah kita hitungkan teripang itu dari soalnya ini kan apa yang dimaksud dengan kata berkelanjutan. Ya, pada cuplikan kalimat dari paragraf 3 di atas ya. Jawabannya adalah B. Dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Ayo siapa yang ngejawab selain B? Ayo siapa? Jangan-jangan ada yang F lagi. Aduh. Lewat nantinya ini. Lewat nantinya. Nah, jadi makna berkelanjutan di sini adalah dapat melestarikan koloni Tripang itu sendiri ya Pak ya. Tripangnya. Bayangin deh, masa soalnya panjang banget tapi pertanyaannya cuma berkelanjutan maknanya apa gitu. Oleh karena itu kita harus membaca dan fokus dengan fokus, bukan hanya sekedar lewat aja nih baca tulisannya. Harus fokus tuh. Selanjutnya Pak, soal kedua. Soal kedua yaitu Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya atau are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Pertanyaan adalah, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ya. Jawabannya adalah A. Iya, karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Tuh cukup tuh buat minimalis tuh. Dari mana jawaban itu? Ya Dari harus mana, Pak? dihitung. Dihitung, dari Pak, tadi ya? tabel tadi dihitung. Jadi diharapkan juga siswa mampu membaca pemaknaan tabel dengan baik ya Pak. Iya, dengan baik. Soalnya kalau matematika itu sedikit aja kita ngitungnya kurang tepat, maka jawabannya semuanya salah gitu. Ya Pak ya? Iya. Nah, gitu. Kurang satu aja udah. Iya, jadi lagi-lagi meskipun ini soal hitungan, numerasi gitu ya, tapi juga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, begitu, dengan kebermaknaan hidup. Selanjutnya Pak, di soal penguatan karakter yang barusan dibacakan. Ya, tadi ya, yaitu soalnya tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Dedi adalah jawabannya adalah A. Bermusyawarah dengan warga kampung untuk menyelesaikan permasalahan. Bermusyawarah. Bisa jawab itu caranya gimana Pak? Iya, gimana Pak kira-kira? Jawabnya karena menyelesaikan permasalahan diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat, yaitu jawabnya kan kalau kita baca dulu soalnya ya, baca dulu soalnya ya tadi kayak Kak Syahril, dulu soalnya baru lihat teksnya. Teksnya. Jadi dari bagaimana caranya untuk
menyelesaikannya yaitu bermusyawarah. Musyawarah. Jadi nggak langsung demo Pak ya? Iyalah. Soalnya saya mah biasa lah mantan aktivis gitu, maunya demo-demo aja. Ternyata ada langkah yang pertama yang lebih apik ya. Tapi Iya. kalimat musyawarahnya itu ada di dalam bacaannya tadi ya? Iya Pak? ada, tadi Ada ya? musyawarah itu. Jadi Ayo musyawarah ya. Ya baik, lagi-lagi di soal penguatan karakter ini diberikan kepada siswa untuk mengetahui sikap jiwa Pancasila Iya. siswa-siswi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu juga mencerminkan diri para siswanya. Ketika Iya. menjawab itu, ya itulah cerminan dirinya. Iya. Ya Pak ya? iya, Iya, cerminan betul. diri. Betul Kak Saril. Iya, jadi Asesmen Nasional 2021 ini dilakukan tidak hanya untuk tujuan mengetahui dan mengukur tingkat pengetahuan seorang anak, Betul. namun juga ingin mengukur sikap siswa-siswi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperbaiki diri melalui asesmen 2021. Betul sekali Kak Syahrir. Dan kegiatan pembelajaran sesi 1, 2, 3 ada literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Ini karakter. sudah kita lalui ya. Iya. Pak Hafid, Pak Iya. Mukti, dan Smartizen yang lagi dengerin, para siswa SMP Satap Kak Curug. Syahrir. Kok kali Iya. ini kayaknya cerah banget gitu mukanya. Kenapa ya? Selain Pengen deh. pakai air wudhu ya Wow, gitu ya, Masya Allah. subhanallah, Masya Tapi Allah. aku juga biasanya pakai sunscreen dari Fabel Cosmetic. Oh, ada ya? Yang kayak gimana tuh, Kak? Ih, masa nggak tahu sih Kak Syahril, kurang Iya. gaul deh. Aduh, iya, makanya pengen tahu. Makanya nih dengerin ya, kalau Smartizen tahu nggak sih kalau sekarang itu udah ada kosmetik yang terbuat dari bahan alami yang menggunakan konsep green science, yaitu teruji secara klinis, serta didukung penelitian holistik dan nanoteknologi. Wow. Apalagi kalau bukan Fabil Cosmetic. Nih lihat, mengapa harus menggunakan Fabil Cosmetic ya? Karena Fabil Cosmetic memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama menggunakan 6 autentik sunnah herbal. Wow. Itu banyak banget, ada daun bidara, habatus sauda, ada anggur, ada zaitun, susu kambing, dan juga madu. Aman nggak? Aman Kira-kira? banget Oh, untuk ibu aman ya? hamil, untuk ibu menyusui, bisa digunakan saat umroh dan haji dan tidak menimbulkan ketergantungan. Lulus BPOM nggak, Kak? Lulus banget lah, dan Oh. paling terpenting adalah tidak menggunakan parfum dan alkohol. Oh, jadi bisa ya pakai sholat? Apalagi yang paling utama adalah selama diproduksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wow, mau dong diputarkan. Iya dong, Fabil Cosmetic memenuhi kebutuhan wanita untuk cantik sekaligus sehat. Untuk pemesanan dan informasi produk bisa dihubungi langsung ke Bunda Neng 0852 8526 1393. Fabil Cosmetic, Halalan Halan Thayyibah, Thayyibah. Untirta Smart Energy. Kak Syahrir, Iya. aku kan punya adik ya, masih SMP. Terus aku bingung deh, aku pengen adik aku tuh sekolah di sekolahan yang bagus, apalagi Iya. guru-gurunya pada ramah-ramah dan baik-baik. Kira-kira di mana ya? Oh, SMP ya? Iya dong. Ada nih rekomendasi dari Kak Sahril, yaitu SMPN 1 Atap Curug Kota Serang. Wah. Yaitu beralamat di Kampung Cidadap, Kelurahan Tinggal, Kecamatan Curug, Kota Serang, dekat pesantren Ar-Rahman. Bisa ini juga berdampingannya, dan juga kita bisa menghubungi langsung loh, menghubungi langsung Pak Mukti atau Pak Hafid. Ada nomornya di 087806759411, atau bisa langsung berkunjung langsung ke tempatnya. Iya, kita kan sekarang kebetulan Iya. sedang bersama dengan kepala sekolahnya, Iya, Bapak Bapak Mukti Mukti. nih dari SMP Satap Curug. Iya. Mungkin boleh diceritain nih Pak, apa yang Bapak banggakan dari Iya. SMP Satap Curug ini apa? Apa aja sih kira-kira dalamnya? Iya. Ya. Ya. Ini ya. Terima kasih Iya. Kak Sahril, Teh Dini. Iya Pak. Untuk SMP 1 Satap Curug ini yang sekarang ini kita banggakan eskulnya, yaitu di bidang pramuka. Itu sudah dapat kejuaraan-kejuaraan lah seperti Wow. itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lalu tempatnya juga adem ya, Adem sekolahnya. ya. Oke, upacara bisa adem Iya, Pak ya. adem jauh kemana-mana lah. Yang penting udaranya Sejuk ya? Oh, iya. banget, banyak oksigennya, tetapi untuk belajar juga nyaman gitu. Tapi bisa terjangkau Terjangkau, dengan fasilitas umum ya kan gitu.
walaupun SMP-nya satu atap, tapi alhamdulillah di Kota Serang itu bisa berkiprah lah dalam bidang ekstrakurikuler seperti itu tadi. Luar Tuh, biasa ya. Kak Dini kan denger nggak tadi langsung bersaing loh di Kota Serang. Oh, jadi termasuk kategori yang Iya, harus dipertimbangkan nih dipertimbangkan. masuk sekolah Satap Curug. Tapi Pak, mungkin nanti ada Smartizen yang lagi denger dan pengen tanya-tanya nih tentang sekolah Satap Curug. Mungkin boleh hubungi nomor Pak Kepala Sekolah atau rekan guru lain, Pak. Silakan diberi info. Iya. Ya. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor tadi Pak Hafid yang tadi udah Sebutkan diitukan ya ya, tadi, ya. atau lebih jelasnya itu datang ke sekolah sajalah gitu. Bisa Sambil- ngobrol Sambil lihat-lihat, sambil ngopi nggak nih Pak? sambil ngopi juga Iya, boleh. ya. Oke. Silakan. Iya, terima kasih Pak Terima Mukti. kasih. Iya, sama-sama. Bunda. Oh gitu. Cuman Terus bingung mau ngasih apa ya kira-kira ya. Soalnya Bunda itu suka kecantikan gitu deh, yang alami, yang aman. Apa ya? Kayaknya aku punya ide deh, saran buat Kak Syahril. Apa tuh? Gimana kalau kasih hadiah ke bundanya ini nih lipstick dari Fabel Cosmetic. Karena ini tuh udah terbukti banget aman dari bahan-bahannya. Oh, aman itu? Pasti Serius? belum tahu kan Belum. kalau Fabel Cosmetic ini Hah? udah ada dan terbuat dari bahan-bahan alami yang menggunakan konsep green science. Wow. Hebat banget kan? Apalagi pada saat pembuatan itu menggunakan 6 autentik sunnah herbal. Ada daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, madu, dan yang paling penting nih harus digarisbawahi nih Kak Iya. Syahril, tanpa menggunakan parfum dan alkohol. Wow, jadi bisa buat ini juga dong apa? Sholat itu misalnya? Bisa banget, Bisa ya? bisa dipakai buat umroh, bisa dipakai buat ibu menyusui atau ibu hamil. Oh, aman ya? Aman banget. Dan Alami nggak kira-kira? alami banget dong karena bahan-bahannya tadi kan semuanya herbal dan selama diproduksi dan penyimpanan cuma Fabel Cosmetic loh yang diputarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wow, tapi ngomong-ngomong lulus BPOM kan nih? Lulus banget dong, bisa langsung dicek di website BPOM. Oh, jadi kalau mau mesen gimana nih Kak? Nah, kalau mau mesen gampang, tinggal WA ke nomornya kontak Bunda Neng di Oh, iya? 0852 8526 1393. Oke. Fabel Cosmetic, halal Halal, Thailand Thailand. for your beauty. Tapi anyway Kak Syahril, tadi kan kita udah ngomongin kosmetik. Iya. Ya ampun, gak terasa kita udah Iya harus ya. pisah nih. Ya ampun, nggak mau sih pengen pisah. Ih, Pisah jangan selamanya apa gimana nih? Kita bisa kok selama-lamanya di program Guru on Radio, tapi nanti setiap hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12 siang. Siang. Iya, jadi hari ini kita udahin dulu ya. Udahin dulu ya. Belajar di Guru on Radio-nya. Radio. Iya, oke. Untuk para Jawa Banten, Smartizen, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para Jawa Banten, khususnya di SMPN Satap Curug. Iya, dan juga para guru yang udah dengerin, Iya. mungkin kita emang gak lebih pintar daripada guru ya. Iya. Tapi kita tetap aja pasti kita mohon maaf buat segala kekurangan dan kesalahan yang Iya. kalau ada kata yang salah, Salah. yang pernah kita ucap tanpa disadari. Mungkin ya. Iya, dan Iya. jangan lupa nih terus dengerin. Kalau bisa follow Instagramnya Dia Untirta, Iya. follow YouTube-nya Dia Untirta, dan juga follow Facebook-nya Dia Untirta. Dan juga bisa loh bertanya langsung melalui WhatsApp dengan nomor 0818081101. Rasa nih ya, Iya. tadi kita dari jam 10 udah belajar bareng sama Ma- Pak Pak Hafid Hafid dan Pak dengan- Mukti. iya. Udah ngobrol-ngobrol ngebahas soal, seneng banget hari ini aku merasa jadi lebih pintar. Iya, nggak kerasa ya Kak? Iya. Nah, kita ucapin terima kasih banyak nih buat Pak Mukti Terima kasih. selaku kepala Sama-sama. sekolah dari SMP Atap Curug, Iya. dan juga kepada Pak Hafid yang sudah menyempatkan waktunya bertemu dengan para murid meskipun via udara. Wow, Cie. via udara, terbang dong. Terbang. Ya. Dan juga kita ucapin terima kasih ya yang udah dengerin kita di channel YouTube streaming maupun di siaran langsung radio ataupun mantau kita di Instagram. Iya. Dan untuk itu mungkin Ada. setelah ini Pak Syahri, Ada Pak Hafid Hafid. dan Pak Mukti ada agenda lain. Kita persilakan untuk undur diri Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Sepatah dua kata Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya dari Dia Untirta. Dengan adanya Guru on Radio ini kami juga melepas rindu ya dengan anak-anak mahasiswa swasta di SMP Satap Curug terutamanya.
Dan mudah-mudahan kedepannya juga masih terus berlanjut gitu ya. Amin. Walaupun ini bukan era pandemi, nanti di kedepannya gitu kan, biar juga ada juga mereka biar ada pengalaman sedikit lah gitu kan. Apalagi ini kan bukan hanya di radio tapi juga di streaming, bisa di YouTube gitu kan. Daripada kita lihat YouTube yang tidak, mendingan lebih baik yang seperti ini yang ada edukasinya. Setuju sama Pak Setuju Hafid. sekali Pak Hafid. Luar biasa ya. Iya. Ya, pokoknya setuju banget dengan Pak Hafid. Ya, terima kasih Pak Hafid, Pak Mukti. Sama-sama. Mohon maaf jika kami selaku penyiar ada salah kata ya. Iya, ada kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan Pak Hafid, Pak Iya, Mukti. terima kasih juga